Eyang Cerita mempersembahkan cerita silat klasik Indonesia dengan judul Mata Air di Bayangan Bukit. Cerita silat fiksi ini mengisahkan rebutan harta karun di daerah terpencil pada zaman Kesultanan Demak. Selamat membaca dan mendengarkan. Sahabat MADBB Jeliteng semuanya, Eyang doakan semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Mari kita dengarkan cerita silat ini. Mata Air di Bayangan Bukit. Episode 23. Ini adikku, berkata Rahu sambil menunjuk anak muda yang berhenti sebentar, mengangguk sambil tersenyum. Namun kemudian melangkah masuk ke dalam sebuah bilik di ruang dalam itu. Luar biasa, desis Jeliteng, adikmu mempunyai tubuh seorang raksasa. Wajahnya mempunyai kesan tersendiri, ia tentu seorang yang cukup cerdas. Kau memuji, tetapi aku kira ia tidak lebih muda dari kau sendiri Bantaradi. Jeliteng menarik nafas sambil memandang pintu bilik yang masih terbuka. Tetapi ia tidak melihat anak muda bertubuh raksasa itu. Apakah adikmu juga mempunyai sangkut paut dengan orang-orang Sanggar Gading? Bertanya Jeliteng. Sudah tentu, tetapi tidak langsung. Orang-orang Sanggar Gading mempunyai ikatan yang sangat ketat, sehingga tidak seorang pun di antara kami yang dapat melepaskan diri dari ikatan. Apabila kami sudah memasukinya, maka adikku pun telah terpercik pula pengamatan yang ketat, sehingga ia tidak akan dapat membocorkan rahasia yang diketahuinya, karena ia adalah adikku. Siapakah yang dapat mengawasinya? Ia berada di tempat yang terpisah dari padepokan Sanggar Gading. Aku adalah pengawasnya yang paling cermat. Jeliteng mengerutkan keningnya sejenak. Lalu, keluarga ini memang aneh. Hei, apakah kau mempunyai anak istri? Tidak. Aku tidak mempunyai keluarga lain kecuali adikku. Ia tidak pantas menjadi adikmu. Sebelum Jeliteng melanjutkan, Rahu telah memotongnya. Kau mulai curiga lagi. Kau dapat berbicara tentang apa saja. Tentang kebiasaanku, tentang rumahku dan tentang adikku. Tetapi jika hal itu kau katakan di antara orang-orang Sanggar Gading yang tidak pernah menghiraukan hal itu, mereka akan mulai berpikir. Mereka akan mulai mencari-cari sebab dan mereka akan mencurigaiku lebih dari kecurigaanmu. Apakah ini satu permintaan? Bertanya Jeliteng. Tidak. Seperti kau juga tidak minta agar aku tidak mengatakan kecurigaan-kecurigaanku terhadapmu. Kau menyerahkan hal itu kepadaku. Aku pun tidak akan mencegah apa yang akan kau katakan kepada orang-orang lain di Sanggar Gading itu. Jeliteng tertawa berkepanjangan. Bahkan ia pun kemudian berdiri dan melangkah mondar-mandir. Tetapi langkahnya terhenti ketika ia melihat adik Rahu itu keluar dari biliknya dan berdiri di muka pintu setelah sekali lagi ia mengangguk hormat. Siapakah namamu? Bertanya Jeliteng kepada adik Rahu itu. Anak muda itu memandang kakaknya sejenak. Ketika kakaknya mengangguk ia pun menjawab, namaku Rahsasemi. Hei, Jeliteng mengerutkan keningnya, Rahsasemi. Nama yang aneh. Sekali lagi Rahu memotong, jauh berbeda dengan namaku. Dan kau mencurigainya lagi. Tetapi aku dapat menjelaskan, orang tuaku memang sesukanya saja mengambil nama tanpa pertimbangan-pertimbangan apapun juga. Dan nama itu memang aneh-aneh, seperti namaku juga. Sehingga aku lebih senang memakai nama yang lain. Jeliteng mengangguk-angguk, namun ia pun kemudian tersenyum. Katanya, nama yang bagus sekali. Tetapi Rahu masih saja berkata, apapun dapat kau curigai di sini. Nama, keadaan, dan isi rumah, sikap dan kenapa kau tidak mempersoalkan, kenapa adikku bertubuh tinggi besar melampaui kebanyakan orang, sementara aku sendiri tidak. Jeliteng tertawa. Ia melihat adik Rahu yang bernama Rahsasemi itu juga tersenyum. Namun ia pun kemudian berkata, maaf, aku harus pergi ke sawah.
Ketika anak muda bertubuh raksasa itu telah keluar dari ruangan, maka Jeliteng pun berkata, bukan mencurigai, tetapi aku benar-benar heran melihat sikap adikmu. Ia adalah anak muda yang sopan. Jauh berbeda dengan isi padukuhan ini dalam keseluruhan, termasuk kau sendiri. Rahu akan menjawab, tetapi ia sudah tertawa lebih dahulu. Di sela-sela tertawanya ia berkata, baiklah, apapun nampak aneh dalam pandangan matamu. Sekarang, lupakan semuanya. Kau adalah tamuku. Besok kita akan bersama-sama pergi ke Padepokan Sanggar Gading. Tetapi sebelum kau terperosok ke dalamnya, biarlah aku memberitahukan kepadamu, bahwa orang-orang yang sudah ada di dalam dinding padepokan, sukar untuk dapat keluar lagi. Jeliteng mengerutkan keningnya. Namun katanya, aku seorang petualang. Aku sudah banyak dan masih selalu ingin mengalami peristiwa yang dapat mengisi hidup ini dengan pengalaman-pengalaman yang menarik. Rahu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, jika kau merasa letih, beristirahatlah. Marilah, aku tunjukkan bilik untukmu. Jeliteng tidak menjawab. Ia pun kemudian mengikuti Rahu ke gandok sebelah kiri, yang disekat oleh sebuah longkangan kecil dengan rumah induk. Beristirahatlah. Nanti, saatnya makan, kau akan aku beritahu. Sekarang biarlah aku menyediakannya untukmu. Adikku tentu sudah masak, berkata Rahu. Ternyata adikmu orang luar biasa. Ia pandai juga masak, selain agaknya pandai juga dalam olah senjata, sahut Jeliteng. Kami hanya berdua. Kami harus dapat melakukan apa saja. Sementara aku lebih banyak berada di Padepokan Sanggar Gading daripada di rumah ini, jawab Rahu. Lalu, beristirahatlah. Aku pun akan beristirahat setelah melakukan kerja yang sangat menjemukan. Menunggumu di gardu itu. Ketika Rahu kemudian meninggalkan Jeliteng seorang diri, maka Jeliteng pun mulai melihat-lihat isi bilik yang diperuntukkan baginya. Ia masih saja merasa heran, bahwa rumah itu nampak bersih dan teratur. Perabot-perabotnya nampak terawat dan mapan. Ia sama sekali telah membuat bayangan yang salah tentang orang yang bernama Rahu itu. Ketika orang itu mengajaknya singgah, maka yang terbayang adalah sebuah rumah yang kotor dan perabot yang kasar, serta berbagai macam senjata melekat di dinding silang melintang. Tetapi yang dijumpainya adalah rumah yang lain sama sekali. Rumah ini benar-benar mencurigakan, katanya di dalam hati adiknya pun mencurigakan. Kecuali nama maka kedua orang itu sama sekali tidak mempunyai persamaan wujud dan bentuk. Namun akhirnya Jeliteng tidak menghiraukannya lagi. Ia memang merasa lelah, setelah bertempur melawan 3 orang yang dianggap orang-orang terbaik dari padukuhan yang aneh itu. Karena itu, maka ia pun kemudian melepas pedangnya dan meletakkan di pembaringan ketika ia pun kemudian berbaring juga. Tetapi Jeliteng sama sekali tidak ingin tidur. Ia merasa tempat itu sebagai tempat yang aneh. Tempat yang nyaman, tenang dan sejuk, tetapi justru karena itu, tempat itu merupakan tempat yang mencurigakan. Untuk beberapa saat Jeliteng berbaring diam. Namun angan-angannya sajalah yang mengembara ke tempat yang jauh. Kadang-kadang kembali ke Bukit Gundul yang selalu diawasi oleh Daruwardi. Bukit berhutan yang dihuni oleh 2 orang ayah dan anak perempuannya. Seorang gadis yang aneh juga menurut pandangan Jeliteng. Seorang gadis yang memiliki ilmu yang luar biasa, yang dapat mengimbangi ilmunya sendiri. Mungkin akulah yang masih jauh ketinggalan dari antara orang-orang yang disebut berilmu, berkata Jeliteng di dalam hatinya, karena itu, agaknya bekalku masih kurang sekali untuk melakukan tugas yang berat ini. Kebanggaan-kebanggaan kecil dari kemenangan-kemenangannya atas orang-orang yang tidak berarti, tidak dapat memberinya takaran tentang kemampuannya. Orang-orang Kendali Putih, orang-orang padukuhan itu, dan mungkin beberapa orang yang lain justru akan dapat memberikan takaran semu tentang dirinya sendiri. Di luar sadarnya, Jeliteng meraba ikat pinggangnya.
Ia mempunyai sejenis senjata yang dapat dipergunakannya untuk melindungi dirinya jika ia terpaksa melawan beberapa orang sekaligus. Pasir-pasir kecil yang dibawanya itu mempunyai arti tersendiri baginya, di samping pedang tipisnya yang mempunyai kemampuan tidak kalah dengan segala jenis pedang. Bukan saja tajamnya yang mampu menebas putus kapas yang mengapung di udara dengan ayunan lamban, tetapi pedang itu juga merupakan pedang yang kuat sekali. Aku akan memasuki daerah pengalaman yang mendebarkan, berkata Jeliteng kemudian, tetapi aku tidak boleh melepaskan kesempatan ini. Mungkin jalan ini akan membawa aku kembali ke Bukit Gundul itu, dan menghadapi persoalan-persoalan baru yang mendebarkan, tetapi yang dapat memberikan jalan menuju ke sasaran. Jeliteng bangkit dan duduk di bibir ambennya ketika ia mendengar langkah mendekati pintu. Ketika kemudian pintu bergerit, dilihatnya Rahu berdiri sambil tersenyum. Katanya, "Makanlah. Jangan takut bahwa aku akan meracunmu." Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Ia membenahi pakaiannya, ikat kepalanya dan dipungutnya pedangnya dan dikenakannya di lambungnya. "Kau seperti akan berangkat ke medan perang," berkata Rahu. "Inilah sikap seorang petualang sejati," jawab Jeliteng. Rahu tertawa. Dipandanginya Jeliteng dari ujung kakinya sampai ke ujung ikat kepalanya. Katanya, "Kau seorang petualang sejati. Seorang petualang yang sangat berhati-hati menghadapi keadaan yang tidak kau kenal dengan baik. Apakah kau bermaksud mengatakan bahwa aku seorang pengecut?" bertanya Jeliteng. Rahu tertawa semakin keras. Jawabnya, "Kau mudah tersinggung. Seorang yang senang berkelakar tidak boleh mudah tersinggung. Ada bedanya antara seorang pengecut, seorang penakut dan seorang yang berhati-hati. Dan kau termasuk orang yang sangat berhati-hati. Bukan seorang pengecut atau penakut." Jeliteng tidak menjawab, tetapi ia pun tersenyum pula. "Marilah. Adikkulah yang masak hari ini, aku hanya menyiapkan saja di amben dalam." Jeliteng yang dikenal oleh Rahu bernama Bantaradi itu pun kemudian mengikutinya melintasi longkangan sempit menuju ke ruang dalam. Di atas sebuah amben yang lebar telah terhidang nasi dan lauk pauknya. Di dalam sebuah tenong yang tidak begitu berat terdapat berbagai macam lauk kering. Ikan air yang digoreng dengan tepung beras. Kacang dan kedeli hitam. Sedang di dalam mangkuk terdapat sayur basah kacang panjang dan seonggok kulupan dedaunan. "Makanlah. Adikku yang tidak setiap hari dapat masak, telah menyediakan lauk yang dapat disimpan sampai sepekan," berkata Rahu sambil menunjuk tenangnya. Jeliteng mengangguk-angguk. Ia tidak mau mengecewakan Rahu. Karena itu, maka ia pun makan seperti Rahu. Lahap sekali. Apalagi ketika Rahu kemudian berkata, "Jika kau ragu-ragu, biarlah aku mengambil dahulu." Jeliteng hanya tersenyum saja. Sementara itu tangannya menyuapi mulutnya tiada henti-hentinya. Sebenarnya lah bahwa Jeliteng yang letih itu juga lapar. Karena itu, maka nasi hangat itu telah menumbuhkan seleranya. Malam itu, Jeliteng bermalam di rumah Rahu. Ketika ia kemudian kembali ke biliknya, ia masih mendengar suara Rahu yang bercakap-cakap dengan adiknya tentang air di sawah. Kemudian tentang rumput bagi kuda di kandang, termasuk kuda Jeliteng. Lamat-lamat Jeliteng masih mendengar Rahu berkata, "Siapkan makan kami pagi-pagi." "Benar. Kami akan berangkat sebelum matahari terbit." "Ya Kakang," jawab Semi. "Anak muda yang baik," berkata Jeliteng di dalam batinnya. Namun kemudian, tetapi aku tidak boleh terperdaya melihat sikapnya dan melihat keadaan rumah ini. Mungkin rumah ini bukan rumah Rahu yang sebenarnya. Mungkin di belakang keduanya ada orang lain yang menyiapkan segala sesuatu." Ternyata bahwa Jeliteng tidak dapat melepaskan diri dari kecurigaannya. Karena itu, maka ketika ia akan membaringkan dirinya di pembaringan, ia pun telah menyelarak pintu biliknya. Kemudian memperhatikan setiap sudut bilik itu. Namun menurut pengamatannya, tidak ada sesuatu yang mencurigakan di dalam bilik itu.
Bersambung apps 24 bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca sare ke media sosial Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.